Selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan lanjutkan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Saat ini kita berada dalam mini seri Antikristus. Judul pada malam hari ini adalah Antikristus dan Kemurtadan. Jadi kalau saudara lihat gambar di depan, itu kira-kira ilustrasinya ya. Antikristus dan falling away atau kemurtadan. Ya, topik ini penting oleh karena ini menyangkut urutan peristiwa akhir zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Ya, kalau saudara salah di dalam mengerti urutan peristiwa akhir zaman, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan tentang di mana saudara berada pada saat ini. Nah, coba kita lihat ayat inti kita terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, janganlah memberi dirimu disesatkan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi jelas sekali sebelum hari kedatangan Yesus, hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, akan terlebih dahulu terjadi apa? Kemurtadan. Setelah terjadi kemurtadan, maka akan dinyatakan apa? Manusia durhaka. Jadi ingat, ini adalah urutan peristiwa sebelum kedatangan Kristus. Kemurtadan juga akan terjadi, kemudian akan muncul antikristus, baru Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ini jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik, maka saudara sama dengan pendapat-pendapat populer yang saat ini, yang didasarkan atas seri buku Left Behind dan dihotbahkan di televisi-televisi Amerika Serikat, ya, oleh pendeta-pendeta masa kini yang memiliki jutaan, ribuan anggota ya. Ya, saudara juga bisa Google sendiri, saudara bisa melihat semua bagan atau skema daripada peristiwa-peristiwa akhir zaman yang banyak didominasi oleh pendapat-pendapat seperti Left Behind series ini. Jadi dengan kata lain, antikristus itu muncul oleh karena terjadi kemurtadan di dalam gereja. Ya, banyak orang sekarang ini kan berpikir bahwa antikristus itu nanti datang tapi dari luar gereja, dan sama sekali tidak mengira bahwa antikristus itu justru muncul dari dalam gereja. Ya, saudara tentunya sudah mengikuti pembahasan kami sebelumnya, yaitu pada judul Antikristus ya. Saudara bisa menontonnya kembali untuk melihat keterangan lebih jauh lagi. Ya, saya ilustrasikan seperti ini ya, supaya mudah dimengerti. Jadi ada seorang anak yang naik pohon kemudian jatuh ya. Setelah dia jatuh, yang terjadi adalah kepalanya benjol. Nah, inilah sebetulnya ilustrasi daripada kemurtadan. Kejatuhan anak ini melambangkan kemurtadan yang terjadi dalam gereja. Nah, setelah dia jatuh, kepalanya benjol, inilah yang melambangkan munculnya antikristus. Jadi antikristus itu ada suatu proses yang muncul dari kemurtadan di dalam gereja itu sendiri. Sebetulnya Rasul Paulus banyak sekali menggambarkan tentang hal ini, bahwa hal seperti ini akan terjadi pada gereja dalam tulisan-tulisannya. Nah, kalau kita lihat juga arti kata kemurtadan itu dalam bahasa Greka yang merupakan tulisan asli daripada Rasul Paulus ini, berarti apostasia. Apostasia itu artinya lari dari kebenarannya. Nah, coba kita lihat Kisah 20 ayatnya yang ke-17 sampai 31. Kita baca ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, saudara bisa membacanya sendiri ya. Saya hanya akan mengambil intisarinya supaya cepat. Jadi dia menyuruh orang memanggil penatua jemaat. Saudara baca ayat yang ke-28. Penatua di sini adalah penilik ya. Dia katakan mereka ini adalah penilik yang akan menggembalakan jemaat Allah ya. Saudara baca juga ayat yang ke-29 dikatakan apa? Serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu ya. Dia berikan nasihat ini kepada penatua-penatua yang merupakan gembala-gembala jemaat ya. Akan ada serigala yang akan masuk. Ayat 30 dikatakan apa? Di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Jadi jelas sekali Paulus sudah memberikan amaran ya. Di antara kamu sendiri artinya apa? Dari dalam gereja sendiri itu akan ada muncul ajaran-ajaran palsu
yang akan menyebabkan kemurtatan, artinya akan menyebabkan orang berpaling daripada jalan yang benar. Apalagi dia katakan di sini apa? Dia menangis ya siang dan malam selama 3 tahun. Ya, bayangkan dia menangis karena apa? Karena dia melihat akan terjadi kemurtadan besar di dalam gereja. Kita baca 1 Timotius ayat 4 dan 1, apa yang dikatakan di situ? Jelas sekali Roh mengatakan bahwa di waktu kemudian akan terjadi kemurtadan. Kemurtadan ini adalah apa? Roh penyesat ajaran setan ya. Jadi sudah dinubuatkan oleh Paulus maka itu akan terjadi. Ya, artinya kita harusnya kita mengetahui bahwa itu kemurtadan akan terjadi dan kita tidak perlu heran. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Apa yang dikatakan Rasul Paulus ini? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kemurtadan lagi. Tidak mau menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru. Mereka panggil itu guru-guru yang menurut kehendaknya bisa memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka nggak mau dengar lagi pendeta-pendeta yang mengikuti Alkitab. Mereka lebih suka mendengarkan orang-orang lain ya. Guru-guru yang lain. Yang apa? Yang mereka suka dengar gitu ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Ya. Inilah definisi kemurtadan. Memalingkan telinga dari kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Allah, Alkitab itu sendiri. Dan mereka lebih senang dongeng. Mereka lebih senang dengan cerita-cerita humor yang membuat orang tertawa. Yang tidak pernah terjadi di atas dunia ini. Jelas sekali ini amaran-amaran dari Rasul Paulus. Jadi sebetulnya kemurtadan atau apostasi dalam bahasa Greka ini sudahlah. Dari sinilah maka muncul antikristus. Jadi keluar dari dalam gereja itu sendiri. Ya, sesuai dengan ayat inti kita ya, 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga. Kalau kita membaca kembali ayat yang sudah kita bahas pada judul antikristus sebelumnya ya. Kalau kita buka kembali videonya dan kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Apa dikatakan di situ? Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu telah dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Kita sudah bahas tentang hal ini. Antikristus itu bukan cuma satu, ada banyak yang akan muncul ya. Nah, dari mana mereka berasal? Baca ayat ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya, jangan sekali-sekali menganggap bahwa itu akan keluar atau muncul dari negeri anta beranta atau dari luar, dari planet lain yang akan muncul. Tidak. Rasul Paulus sudah mengamarkan bahwa dia muncul dari antara kita, ya, dari gereja itu sendiri. Bahkan Yesus juga dalam nubuatan melalui Apostle John atau dari Rasul Yahya, Yohanes ini dalam Wahyu 2 ayat 1 dan 4 ya. Kita sudah pelajari dulu. Wahyu 2 ayat 1 dan 4 kita baca kembali. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus ya. Kalau saudara ingat, inilah surat kepada 7 jemaat yang dituliskan oleh Yohanes ya. Dan ini berarti secara literal kepada jemaat-jemaat yang ada pada saat itu di Timur Tengah. Namun juga mengacu kepada nubuatan. Jadi mengacu kepada 7 jemaat atau sejarah gereja sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Oh, saudara lihat di sini, inilah 7 jemaat yang merupakan tujuan daripada penulisan surat Yohanes ya. Apa yang dikatakan untuk jemaat Efesus ya? Repent ya. What you did first. Let him who has an ear hear what the Spirit says to the churches ya. You have forsaken the first love. Engkau telah lupa akan apa? Cinta mula-mula, meninggalkan kasih mula-mula. Itulah peringatan atau amaran dari Yesus Kristus sendiri kepada jemaat Efesus ya. Jadi saya ingin simpulkan pada saat ini adalah apa? Sebelum kedatangan Kristus akan ada kemurtadan. Nah, dari kemurtadan ini akan apa? Akan lahir antikristus. Kita harus bisa mengalahkan antikristus dengan memastikan bahwa kita tidak murtad atau kita tidak lari dari kebenaran Alkitab atau kita tidak meninggalkan kasih mula-mula kepada Yesus. Tantangan bagi kita pada saat ini adalah apa? Bila saudara merasa saudara telah lari atau meninggalkan kasih yang mula-mula, saudara telah memalingkan telinga dari kebenaran, saudara telah tertarik kepada jalan yang salah, tangan Tuhan senantiasa terbuka lebar. Dia tetap mencintaimu. Datanglah kepadanya. Datanglah kepada kaki salib Yesus. Dia akan mengampunimu,
membersihkanmu, lalu mempersiapkan engkau bagi kedatangannya.